Objek IPA dan pengamatannya. Di kelas 7 ini, kamu akan mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu akan dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di alam. Objek IPA meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan berbagai macam benda-benda tak hidup. Objek IPA lain dari yang berukuran kecil seperti bakteri maupun yang berukuran besar seperti pohon, ekosistem, bahkan tata surya. Pada bab ini, kamu akan mempelajari tentang A. Penyelidikan IPA, B. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, dan C. Besaran pokok dan besaran turunan. A. Penyelidikan IPA. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita adalah dengan pengamatan atau observasi. Bagian penyelidikan ilmiah IPA yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Bagian yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Contohnya, ketika kamu ingin mengetahui tinggi badan adikmu, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah pertama, melakukan pengamatan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kedua, membuat inferensi dengan cara mendeskripsikan hasil pengukuran yang telah kamu lakukan. Ketiga, mengkomunikasikannya. Setelah membuat deskripsi, kamu bisa mengkomunikasikan hasil pengamatanmu baik secara lisan maupun secara tulisan. Ada 4 ilmu yang dipelajari dalam IPA. 1. Fisika. Mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, gerak, gaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, biologi. Mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari yang ukuran renik sampai lingkungan yang sangat luas. Ketiga, kimia. Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Keempat, bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya.
Kegunaan mempelajari IPA. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, selanjutnya, materi yang kedua dalam objek IPA dan pengamatannya adalah tentang pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Tentunya kamu pernah melakukan pengukuran, bukan? Nah, misalnya mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, dan sebagainya. Ketika kita menimbang badan, kita sering menyebutnya dengan menimbang berat. Sebenarnya, dalam fisika, yang ditimbang itu bukanlah berat, melainkan massa. Nah, sebenarnya apakah perbedaan antara massa dan berat? Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Satuannya kilogram. Sedangkan berat adalah ukuran bagaimana gaya gravitasi bekerja pada massa benda tersebut. Satuannya adalah Newton. Tinggi, massa, dan berat merupakan contoh dari besaran. Nah, apakah besaran itu? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dan mempunyai satuan. Contohnya, seseorang yang mengukur meja menggunakan jengkal. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang meja 8 jengkal. Di sini terlihat bahwa panjang merupakan besaran, 8 merupakan nilai, dan jengkal merupakan satuan, di mana jengkal termasuk dalam satuan tidak baku. Contoh berikutnya, seseorang yang mengukur meja menggunakan penggaris. Diperoleh panjang meja 50 cm. Di sini berarti panjang merupakan besaran, 50 merupakan nilai, sentimeter merupakan satuan, di mana sentimeter adalah satuan baku. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis lainnya yang digunakan sebagai satuan. Dalam contoh juga dibahas mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Apakah satuan baku dan apa pula satuan tidak baku? Satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh semua orang. Hasil pengukurannya sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contoh satuan baku: meter, sentimeter, kilogram, gram, sekon, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang hanya dipakai oleh sebagian orang atau daerah. Nilainya bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contoh satuan tidak baku seperti jengkal tangan, depa atau dua tangan yang direntangkan
langkah kaki, tali, dan lain-lain. Materi selanjutnya dalam objek IPA dan pengamatannya adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Contoh besaran pokok ada 7, seperti yang terlihat pada tabel. 1. Panjang, satuannya meter, lambang satuan M. 2. Massa, satuannya kilogram, lambang satuan kg. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon atau detik, lambang satuannya S. Keempat, suhu, satuannya Kelvin, lambang satuan K. Kelima, kuat arus, satuannya ampere, lambang satuan A. Keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuan CD. Dan yang terakhir, jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya juga mol. Di sini kita hanya akan membahas 3 besaran pokok saja. Pertama, panjang. Satuan dalam sistem internasional adalah meter atau M. Untuk alat ukur panjang sendiri bisa dilihat pada gambar. Alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris atau meteran. Ketelitiannya 1 mm. Berikutnya adalah jangka sorong. Ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian-bagian pada jangka sorong dapat dilihat seperti pada gambar. Ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, benda yang akan diukur, rahang geser atas dan rahang geser bawah. Ada skala nonius dan skala utama, kemudian pengunci dan gurat ukur kedalaman. Bagaimanakah cara membaca jangka sorong? Langkah pertama, kita harus menentukan dulu skala utamanya. Untuk mendapatkan nilai pada skala utama, kita perhatikan angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius terletak di angka berapanya skala utama. Dari sini bisa ditentukan nilai skala utamanya adalah 2,1 cm. Selanjutnya kita tentukan nilai skala nonius. Caranya dengan melihat garis lurus yang terbentuk dari skala utama ke skala nonius. Garis lurus itu terletak di angka 3-nya skala nonius. Jadi 3 dikalikan dengan ketelitian 0,01 cm, nilainya 0,03 cm. Selanjutnya 2,1 cm ditambah 0,03 cm diperoleh nilai 2,13 cm. Selanjutnya mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup, ketelitiannya adalah 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer sekrup ada poros tetap, poros geser, pengunci, rem, skala utama, skala nonius, pemutar, dan raket. Untuk pembacaan menggunakan mikrometer sekrup, langkah pertama juga sama, harus menentukan nilai pada skala utama. Dengan melihat
skala nonius itu terletak di mananya skala utama. Di sini bisa kita lihat nilai untuk skala utamanya itu berada di garis 13,5 mm. Langkah berikutnya, kita akan menentukan nilai pada skala nonius. Caranya yaitu dengan melihat garis lurus dari skala utama sampai ke skala nonius. Nah, di sini bisa kita lihat garis lurus itu berada pada angka 17 pada skala nonius. 17 kita kalikan dengan ketelitian 0,01 mm sama dengan 0,17 mm. Selanjutnya kita jumlahkan 13,5 ditambah 0,17 sama dengan 13,67 mm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang ini maksudnya adalah mengubah satuan panjang dari satuan yang satu ke satuan panjang yang lain. Untuk mengkonversi satuan panjang, kita membutuhkan tangga konversi. Tangga konversi bisa dilihat pada gambar, dimulai dari kilometer atau km, hektometer atau hm, dekameter atau dam, meter atau m, desimeter atau dm, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Dengan aturan jika turun satu tangga maka dikali dengan 10, turun 2 tangga dikali 100, begitu seterusnya. Untuk contoh, misalnya kita mau mengubah dari 5 meter ke milimeter atau dari 5 m sama dengan titik-titik mm. Kita lihat tangga, posisi m ke mm itu turun 3 tangga, maka harus dikalikan dengan 1000. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 mm. Nah, untuk aturan berikutnya, jika naik 1 tangga maka harus dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, dan begitu juga seterusnya. Contohnya, kita mau mengubah 7000 desimeter ke kilometer. Dari tangga dapat kita lihat bahwa dari desimeter atau dm ke km itu naik tangga sebanyak 4 kali. Karena naik tangga 4 kali, maka 7000 harus dibagi dengan 10.000. 7000 dibagi 10.000 dapatlah nilai 0,7 km. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Satuan massa dalam sistem internasional adalah kilogram atau kg. Alat ukur untuk massa adalah neraca atau timbangan. Gambar ini adalah beberapa gambar dari neraca. Ada neraca Ohaus, Dacin, neraca 2 lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Cara membaca neraca Ohaus. Kita lihat angka yang ditunjukkan pada lengan depan, yaitu angka 2,4 gram. Kemudian lengan tengahnya 500 gram. Dan lengan belakangnya adalah 40 gram. Kemudian dijumlahkan ketiganya sehingga diperoleh nilai 542,4 gram. Selanjutnya kita masuk pada konversi satuan massa. Untuk konversi satuan massa itu sama dengan
pada konversi satuan panjang, yaitu kita membutuhkan tangga konversi, di mana tangga konversinya juga terdiri dari 7 tingkatan. Yang pertama, kilogram atau kg, hektogram atau hg, dekagram atau dak, gram atau gr, desigram atau dg, sentigram atau cg, dan miligram atau mg. Untuk aturan penggunaan tangga konversi satuan massa itu sama dengan aturan ketika kita menggunakan tangga konversi panjang, di mana aturannya jika turun 1 tangga maka harus dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, dan seterusnya. Aturan selanjutnya, jika dia naik tangga, naik 1 tangga maka dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, begitu seterusnya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Misalnya 1 kilogram sama dengan berapa hektogram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram karena dia turun 1 tangga. Selanjutnya 1 hektogram sama dengan 10 dekagram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 10 desigram. Kemudian 1 desigram sama dengan 10 sentigram, 1 sentigram sama dengan 10 miligram. Nah, itu kalau dia turun. Kemudian kalau dia naik, 1 miligram berapa sentigram, maka dibagi 10, yaitu 0,1 sentigram. Selanjutnya kita masuk pada besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional itu adalah sekon atau detik, dilambangkan dengan S. Untuk alat ukur waktu bisa kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada arloji, stopwatch digital, stopwatch analog, jam pasir, bahkan jam matahari. Selanjutnya kita masuk pada materi konversi satuan waktu. Untuk konversi satuan waktu kita tidak menggunakan tangga. Nah, perhatikan contoh konversi satuan waktu berikut. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon atau detik. 1 sekon sama dengan 1/60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3.600 sekon, dan 1 hari sama dengan 86.400 sekon. Contoh lain konversi waktu, misalnya 5 menit sama dengan titik-titik sekon. Cara menyelesaikannya yaitu dengan 5 dikali 60, hasilnya 300 sekon. Kenapa dikali 60? Karena kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Contoh berikutnya misalnya adalah 72.000 sekon sama dengan titik-titik jam. Caranya yaitu dengan membagi 72.000 dibagi 3.600. Kenapa dibagi 3.600? Karena kita tahu tadi bahwa 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Nah, sehingga diperoleh nilai 20 jam. Nah, itu adalah pembahasan mengenai besaran pokok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan bisa dilihat pada tabel. Misalnya 1. Luas.
Rumus luas adalah panjang kali lebar. Satuannya meter kuadrat. Yang kedua, volume. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, kecepatan. Rumusnya S per T atau jarak dibagi waktu. Satuannya meter per sekon. Yang keempat, percepatan. Rumusnya V per T atau kecepatan dibagi waktu. Satuannya M per S kuadrat. Yang kelima, massa jenis. Rumusnya M per V atau massa per volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Yang keenam, gaya. Rumusnya M dikali A atau massa dikali percepatan. Satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh, daya. Rumusnya W per T atau usaha per waktu. Satuannya watt atau kilogram meter kubik per sekon kuadrat. Nah, itu adalah beberapa contoh dari besaran turunan. Masih banyak lagi besaran-besaran yang termasuk di dalam besaran turunan. Di antaranya konsentrasi larutan. Misalnya, ketika kita membuat larutan gula dan air, besaran yang bisa menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan memiliki persamaan K sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume zat pelarut. Contohnya, menentukan konsentrasi larutan. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Untuk langkah-langkah menyelesaikannya, kita harus buat dulu apa yang diketahui. Nah, dalam soal diketahui massa zat terlarutnya yaitu berupa gula adalah 20 gram dan volume zat pelarutnya yaitu air sebesar 2 liter. Selanjutnya, apakah masalahnya? Nah, kita harus menentukan apa yang ditanyakan. Menentukan konsentrasi larutan. Selanjutnya kita gunakan persamaan untuk menentukan konsentrasi larutan, di mana persamaannya itu adalah K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Massa terlarutnya 20 gram dan volume pelarutnya 2 liter, maka diperoleh hasil 10 gram per liter. Nah, begitulah caranya untuk menentukan nilai konsentrasi larutan. Besaran turunan selanjutnya yaitu laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Persamaan untuk laju pertumbuhan tersebut yaitu pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, di mana di sini pertambahan tinggi itu dikurangkan antara pengukuran akhir dengan pengukuran awal. Pengukuran akhirnya 60 cm dikurang dengan 20 cm. Hasilnya adalah 40 cm untuk pertumbuhan tingginya.
Kemudian dibagi dengan selang waktu, di mana selang waktunya adalah 10 hari. Nah, di sini kita tinggal membagikan antara 40 dengan 10, yaitu 40 per 10 diperolehlah nilai 4 cm per hari.